Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada kesempatan kali ini saya akan share suatu kegiatan, yaitu akan menanam tanaman yang serbaguna. Jadi semuanya berguna. Pertama, bunganya berguna, daunnya juga berguna, pohonnya, akarnya berguna. Yaitu tanaman turi. Nah, tanaman turi ini luar biasa manfaatnya karena akarnya bisa menyuburkan tanah karena termasuk tanaman polong-polongan. Kemudian bunganya, daunnya muda bisa digunakan untuk disayur. Daun yang tua bisa untuk makanan ternak. Ini luar biasa. Tanaman ini cepat besar. Ini contohnya, saya menanam ini belum kurang lebih baru 6 bulan. Sudah berbunga dari kurang lebih 30 cm. Sudah langsung berbunga dan terus menyusul, sehingga kalau nanti ditanam banyak, tiap hari bisa memanen bunga turi dan bisa dimasak. Lain kali akan saya tunjukkan bagaimana masakan dari daun dan dari bunganya. Menuju ke lokasi sawah yang akan ditanami turi, yaitu di bagian bawah di pinggir Sungai Cipamingkis. Saya menanam turi dibantu oleh para petani di sekitar, masyarakat sekitarnya, yang juga melakukan penggarapan terhadap sawah ini. Jadi terkait dengan tanaman turi ini, perlu kami sampaikan di awal bahwa kenapa pohon turi bisa menyuburkan tanah. Jadi tanaman turi ini termasuk jenis polong-polongan, saya ulangi lagi. Dan kekhususan daripada jenis polong-polongan ini adalah di bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang terdapat bakteri Rhizobium leguminosarum. Nah, ini sebetulnya dia ingin menginfeksi akar tanaman sehingga membentuk bintil-bintil, tapi bisa mengikat N di dalam bintil-bintil tersebut dan nanti dilepaskan ke tanah sehingga tanah menjadi subur. Dan cara ini saya kira ini prospektif untuk ke depan, bagaimana cara menyuburkan tanah, memupuk N dengan cara-cara alamiah, yaitu tidak menggunakan bahan kimia, tapi tanah bisa tetap subur. Ini saya kira perlunya menanam selingan, jadi tidak harus monoton tanamannya, tapi diselingi sekali-kali dengan tanaman polong-polongan agar tanah ini cukup kandungan N-nya tanpa dengan melakukan pemupukan secara kimia, sehingga ini akan mengurangi biaya untuk pembelian pupuk. Lokasi ini saya tanam di pinggir-pinggir pematang, pinggir pematang yang kebetulan memang bentuknya tidak beraturan, sehingga kalau nggak ada tanda-tanda itu sulit. Yang tahu hanyalah yang penggarap. Saya sendiri pemilik tidak mengetahui secara pasti batas-batasnya ini, sehingga ini sengaja saya tanam ini dan nanti tidak perlu juga terlalu tinggi karena nanti akan dilakukan pemangkasan. Ini lokasi pas di samping Sungai Cipamingkis. Ini ada batu besar di samping Sungai Cipamingkis yang juga merupakan batas. Jadi memang view-nya cukup indah karena memang di tepian sungai yang cukup besar. Lah ini kebetulan kan posisi kemarau dan airnya lagi surut, dan ini tanah ini pengairannya cukup bagus ya karena di pinggir sungai dan dari bendungan yang di atas, sehingga sepanjang tahun ini airnya tidak pernah kurang, jadi ada terus lah. Kejelekannya adalah karena pengairan terus cukup sehingga penanaman juga terus menerus, sehingga serangan hama menjadi momok utama, apakah itu hama tikus, juga burung. Ini yang suka gagal panen hanya gara-gara serangan burung, karena ini bernafsu untuk menanam terus-menerus, padahal harusnya penanaman itu serentak dengan yang lain. Terus berkeliling batas-batas ini yang tidak beraturan karena mengikuti topografi. Jadi galengan ini mengikuti dari topografi tanah, karena sistem pengairan harus datar tanahnya sehingga dibuat terasering. Cuman sayangnya memang bentuknya
kurang diatur dengan baik gitu ya. Oke sobat, demikian kegiatan penanaman pohon serbaguna, yaitu pohon duri. Saya sudah menanam di sekeliling batas daripada pematang-pematang ini di lokasi pinggir sungai Cipaminggis. Sudah tertanam kurang lebih ada 35 batang. Besok berlanjut ke lokasi yang lain. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Dan apabila hendak perbaiki, monggo silakan subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk penyemangat untuk perbaikan konten-konten yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di channel Agro Tunggal berikutnya.